Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kita jumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini dengan satu tema, kebangkitan orang mati. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang sering digunakan sebagai bahan renungan atau khotbah di acara ibadah penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Nah, menjadi pertanyaan pada hari ini, bagaimana keadaan orang mati menurut Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15. Menurut Paulus, penyebab duka cita yang mendalam dari orang percaya di Tesalonika karena ketidaktahuan mereka tentang keadaan dan apa yang dialami orang-orang mati di dalam Kristus ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, sedangkan di ayat 14 di sana dikatakan dalam bahasa Yunani dengan kata egarpisteomen. Artinya, karena kita percaya kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di dalam Kristus juga orang percaya akan dibangkitkan. Nah, kita mau lihat dulu pada bagian yang pertama tentang orang mati. Dalam hal ini kita pelajari tentang orang mati di dalam Kristus. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15, di sana kita akan temukan 3 kali kata meninggal. Nah, meninggal yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat ini menggunakan kata koimaomai. Koimaomai. Artinya secara harafiah di sini berarti tidur atau tertidur. Jadi kata meninggal yang digunakan oleh Paulus dalam ayat ini, kata meninggal itu adalah koimoimai yang artinya secara harafiah adalah tidur atau tertidur. Jadi meninggal itu artinya tidur atau tertidur. Jadi sleep, asleep. Ini menyatakan keadaan orang percaya yang meninggal atau mati. Nah, jadi istilah koimaomai ini arti tertidur di dalam ayat 13 sampai 15 itu mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, kata meninggal atau koimaomai ini mempunyai arti merupakan kematian itu bukan musuh yang menakutkan, karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus yang telah bangkit. Kedua, arti yang kedua adalah menyatakan tentang natur kematian sementara saja, sebagaimana orang tidur akan bangun kembali. Yang ketiga, istilah koimaomai menyatakan bahwa orang yang telah mati tidak akan berhenti atau bereksistensi karena tetap berada dalam keadaan yang berbeda dengan orang yang masih hidup, sehingga dia tidak bisa hadir di tempat di mana dia berada karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari kata meninggal yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam
1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15. Nah, kita mau memperhatikan perbedaan kata mati atau die dalam bahasa Inggris untuk kematian Yesus, berbeda kata yang digunakan mati untuk orang percaya. Kematian Yesus menggunakan kata apotnesko yang menyatakan tentang kata mati di sini. Died menggunakan apotnesko, bukan kata koi mau mai, beda. Jadi berbeda kata meninggal untuk manusia dan berbeda kata mati untuk kematian Yesus. Ini harus bisa kita bedakan. Kenapa muncul perbedaan ini? Karena kematian Yesus merupakan kematian yang disebabkan menanggung segala dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan manusia, dan akibat pelanggaran manusia itu, maka Yesus menderita dan sampai mati menanggung dosa dari manusia. Makanya berbeda kata mati manusia orang percaya dengan kematian Yesus. Jadi kita bisa perhatikan perbedaan inilah yang kita bisa terjemahkan, maksudnya bahwa kematian Yesus yang telah menemui penderitaan akibat pelanggaran dosa manusia, sehingga ketika orang-orang percaya meninggal, mereka seperti tertidur. Puji Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kematian orang-orang percaya tidak lagi kelihatan seperti orang yang menderita, tetapi mereka seperti tertidur. Mereka seperti tertidur karena semua penderitaannya, semua dosa dan pelanggarannya sudah ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya orang percaya meninggal seperti tertidur. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tentang kebangkitan orang mati. Bagaimana dengan kebangkitan orang mati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ini? Sangat berbeda sekali. Karena di sini ada perbedaan yang perlu kita perhatikan, di mana kematian orang-orang percaya sebelum masa 1000 tahun damai, Yesus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, di sana dituliskan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini peristiwa kebangkitan yang akan dialami oleh orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus dikatakan turun dari sorga. Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi peristiwa kebangkitan itu terjadi bagi orang-orang percaya ketika Yesus datang kedua kali. Sedangkan orang-orang yang masih hidup, rapture, mereka juga akan diubahkan dengan satu tubuh kemuliaan yang disebut dalam bahasa Yunani soma pneumatikon. Soma itu artinya tubuh, pneuma itu roh, tubuh kemuliaan, tubuh tanpa darah dan daging, diubahkan seperti tubuh Kristus. Mereka juga akan menyongsong
Yesus di awan-awan dan mereka akan diubahkan seketika. Tapi kita ingat, lebih dulu orang-orang yang mati di dalam Kristus dan mereka akan dibangkitkan. Inilah pengalaman kebangkitan yang pertama yang harus menjadi pengalaman kebangkitan orang-orang percaya. Kenapa? Sebab kebangkitan kedua akan terjadi setelah pemerintahan 1000 tahun damai. Terjadi kebangkitan orang-orang mati yang tidak percaya dan mereka akan menghadapi penghukuman. Sedangkan orang-orang yang bangkit pada kebangkitan pertama itu terjadi ketika Kristus datang dan orang-orang yang mati di dalam Kristus mereka dibangkitkan, menyongsong Kristus di awan-awan. Kemudian orang-orang yang masih hidup dalam Kristus mereka diubahkan dengan tubuh kemuliaan soma pneumatikon, dan mereka juga menyongsong Kristus di awan dan mereka turun memerintah selama 1000 tahun damai. Dan setelah itu ada kebangkitan yang kedua, itu terjadi bagi orang-orang yang mati di luar Kristus dan mereka akan menghadapi penghukuman. Itulah sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengerti bagaimana keadaan orang yang mati di dalam Kristus dan mereka yang bangkit di dalam Kristus. Itu satu kepastian, sebab Kristus telah bangkit dan bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya di dalam Kristus akan dibangkitkan. Nah, sebab di sini katakan yang pertama kali bangkit itu adalah orang yang mati dalam Kristus, dengan bahasa Yunani sebut kata proton, firstly. Dan kemudian kita perhatikan di sini pengangkatan orang-orang yang masih hidup di dalam Kristus. Mereka akan diubahkan seketika dan menyongsong Kristus di awan-awan. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur sebagai orang percaya dan hidup di dalam Kristus. Kita memiliki satu pengharapan sebagai orang percaya. Ketika kita mati seperti orang tertidur, sebab semua penderitaan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Maka kita bisa perhatikan kalau orang-orang yang setia dalam Kristus, ketika dia mati seperti tertidur. Tertidur seketika dia akan bangkit, dia akan hidup kembali ketika Yesus datang kedua kali, menyongsong. Ketika Yesus dikatakan datang kedua kali, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Sebab itulah mari kita bersyukur dan berdoa supaya kita tetap setia, sehingga kita beroleh kebangkitan yang pertama. Kita menyongsong Yesus dan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun damai. Kenapa? Jangan sampai mengalami kematian yang kedua. Kematian kedua itu hanya bagi orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami penghukuman yang kekal, masuk dalam api neraka, dalam api belerang yang menyala-nyala dan tidak terpadamkan. Sebab itulah mari kita menjadi jemaat Tuhan, anak Tuhan, dimanapun kita berada. Kita mau berkata seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, mari kita setia sampai akhir, setia mengiringi Yesus, setia mengasihi Yesus, setia melayani Yesus. Saya percaya apa yang kita perbuat tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.